Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing Bu Fania serta teman-teman yang sedang menonton video pidato saya pada hari ini. Tak lupa kita curahkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita karunia sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato pada hari ini yang berjudul Menjaga Kesehatan, Hidup Bahagia dan Produktif. Hadirin yang saya hormati, sehat adalah nikmat yang sangat besar, namun seringkali kita baru menyadari nilainya setelah kita jatuh sakit. Padahal dengan tubuh yang sehat, kita bisa belajar, bekerja, beribadah, serta melakukan aktivitas yang lainnya. Kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan orang terkaya di dunia pun tidak bisa membeli kembali kesehatannya jika ia tidak menjaga kesehatannya sejak awal. Karena penting sekali kesehatan menjadi investasi terpenting untuk kita melakukan sebuah aktivitas. Karena dengan sehat kita bisa melakukan seluruh aktivitas yang kita mau. Lalu bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Yang pertama, tidak jauh dari pola makan. Seperti yang kita tahu, pola makan sangat mempengaruhi kita terhadap dengan kesehatan. Bagaimana pola makan kita yang baik dan benar, maka kita akan menjadi sehat. Kemudian selain dengan pola makan, adapun kita harus melatih fisik dengan aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik dan olahraga seperti kita bisa nge-gym, bermain voli, bermain bola, atau jogging-jogging seperti biasa. Nah, tipsnya seperti apa? Tipsnya biasanya kalau lagi weekend atau kita hari Sabtu dan Minggu, biasanya banyak aktivitas orang-orang yang sedang berjogging di komersial area. Nah, itu salah satu bentuk dalam kita menjaga kesehatan agar tubuh kita tetap sehat dan dijauhkan dari berbagai penyakit. Kemudian ada lagi yang ketiga, istirahat dan yang cukup dan kelola stres. Jadi istirahat pun juga mempengaruhi dari segi kesehatan, karena kalau kita bekerja atau kita melakukan aktivitas yang berlebihan tanpa beristirahat, itu pun tidak baik, dapat memanggil berbagai macam penyakit. Jadi tubuh kita butuh istirahat. Kemudian tadi kelola stres. Jadi kan kita terutama orang-orang yang punya banyak pikiran, kita bingung nih, kita overthinking terkadang setiap malam, setiap hari kita overthinking tentang pekerjaan kita, tentang profesi kita, tentang bisnis kita dan lain-lain. Jadi kita harus kelola stres kita gitu. Kalau kita nggak kelola, nanti yang tadi saya bilang, penyakit akan datang dan kesehatan kita terganggu, kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut lagi. Jadi gimana sih cara mengatasi stres? Lakukan hal yang kamu suka. Contohnya misalnya kamu hobi bermain bola. Kamu main bola aja gitu. Jangan terlalu dipikirin tentang masalah-masalah kamu. Semakin kamu mikirin tentang masalah bisnis, pekerjaan, atau profesi kamu, maka
stres akan tumbuh seiring berjalannya waktu gitu. Jadi tidak boleh stres. Kemudian hadirin sekalian, kesehatan bukan sekedar bebas dari penyakit. Kesehatan adalah ketika tubuh, pikiran, jiwa kita berada dalam keadaan yang seimbang. Untuk itu, kita harus membentuk kebiasaan yang baik dari sekarang. Ingat pepatah lama, menjaga lebih baik daripada mengobati. Jadi lebih baik kita menjaga tubuh kita dari segala penyakit. Karena kalau kita udah sakit terus kita obati, itu rasanya tidak mengenakan sekali. Akhir kata, mari kita tanamkan komitmen bersama untuk menjaga diri, menjaga pola hidup, dan saling mengingatkan satu sama lain. Karena manusia itu tepatnya lupa. Jadi kita sesama manusia harus mengingatkan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat bagi sesama manusia. Karena memang di dunia ini banyak sekali orang baik, tapi sedikit orang peduli. Jadi mari kita peduli kepada sesama, kita peduli terhadap lingkungan kita peduli terhadap teman kita, saling mengingatkan gitu. Dan itu dampaknya akan balik lagi kepada diri kita sendiri gitu. Jadi pesan dari saya, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga kesehatan. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua. Jangan lupa tidur yang cukup, pola makan dijaga, makan makanan yang sehat, kurangin gula, kurangin pedas-pedasan juga, karena 80% orang di dunia dalam tanda kutip lebih cepat mengakhiri hidupnya itu dengan gula gitu. Jadi emang gula itu tingkat tertinggi kematian, bisa dibilang gitu. Jadi buat teman-teman yang makan gula dikecilin lagi gitu. Itu pesan dari saya. Kemudian jangan lupa olahraga, jangan malas. Kalian harus bisa menjaga tubuh kalian, kondisi kesehatan kalian dengan berolahraga juga. Kemudian jangan stres, jangan banyak pikiran. Pokoknya lakukan hobi yang kamu suka, asalkan itu masih dalam positif gitu. Jadi nggak boleh stres, nggak boleh overthinking jangan berlebihan lah gitu. Overthinking berlebihan. Pokoknya gitu. Sekian dari saya. Mohon kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon diperbaiki. Terima kasih atas teman-teman yang sudah memperhatikan saya. Saya akhiri pidato pada hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu sadar bahwa anugerah kita itu gratis rata-rata. Kesehatan tuh gratis. Yang mahal jaga. Oke. Kesehatan tuh gratis, yang mahal tuh cara menjaganya. Dan rata-rata manusia tuh menjaga kesehatan, sadar kesehatan penting ketika mereka udah sakit. Iya, baru ingat. Loh iya, orang yang makan bakar-bakaran tiap hari, makan bakar-bakaran sate, lupa kan itu karsinogenik. Yang item-item pahit itu kan karbon, ya kan? Oke. Terus orang yang hobinya mager, bangun tidur langsung cek story. Bangun tidur tuh cuci muka, langsung sit up, minimal plank. Bukan nonton story. Sebelum tidur nonton story. Terus ketika tidur gak berkualitas, saya stres. Bukan, karena kamu main HP sebelum tidur. Jadinya matamu itu masih termemori dengan cahaya, sehingga otakmu gak bisa tenang, gak bisa mencapai deep sleep. Itu salahmu main HP sebelum tidur. Kalau udah mau tidur ya jangan main HP. Wow. Iya kan? Nah itu kan salah habit. Terus yang disalahin virusnya. WHO melakukan ini tuh agar kalian tuh jaga sehat.